kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segala, tak pernah berakhir, oh tak pernah berakhir, kasih setia selalu nyata Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesus, kau segalanya. Yesusku, kau segala. Yesus, kau segala-galanya. Yesusku, kau segalanya. Kepada, maaf Pak Philip, siapa yang pembukaan ya Pak? Pak Fran. Kita Frans, bawa kita dalam doa pembukaan. Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Engkau memberi kesempatan untuk kami hadir bersama dalam sebuah persekutuan doa yang indah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, bahkan kegagalan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Basuh kami dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini kami dapat lewati dengan penuh sukacita. Oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan pakai mereka untuk menyatakan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua kami yang mengikuti doa ini dimanapun kami berada, Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Peralatan yang kami pakai, apa itu laptop, HP, dan juga bahkan jaringan yang kami pakai juga Tuhan berkati agar semuanya berfungsi dengan baik. Dan biarlah di dalam acara doa kami pada malam hari ini, Engkau saja Bapa di surga yang kami puji, yang kami muliakan. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Frans. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Nah, kan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur. Bapak Ibu kalau mau bertepuk tangan silakan. Kita ekspresikan sukacita kita pada malam hari ini. Nah, kan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, digilah tirta sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan pujian ini, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita percaya firman Tuhan akan kita dengar malam hari ini akan memberikan kita kekuatan, semangat yang baru untuk terus giat di dalam melayani Tuhan. Naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengarkan pujian ini. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Evangelis Hari Puspito, saya persilakan. Ya, saya jadikan off. Saya mau pakai PowerPoint. Silakan Pak Ari, sudah bisa Pak Aris. Udah ya, oke baik. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore ini, malam ini, kami boleh bersekutu di antara para hamba Tuhan Kekri untuk kesekian kali, dan kami boleh memuji nama-Mu, dan sebentar juga boleh belajar sebagian dari firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini juga terus menguatkan kami, dan membuat kami terus bersemangat untuk mencintai Tuhan, khususnya berdoa. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia, tetapi menolong kami untuk lebih baik lagi di dalam berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu, berdoa, dan saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan tentang berdoa yang tidak putus-putusnya, ya, tidak putus-putusnya. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya, kita ini ada di dalam peperangan rohani terus-menerus hingga akhir hidup kita. Dengan lawan kuasa gelap, iblis yang berusaha mengalahkan kita, ya, menarik kita ke neraka, atau membuat kita orang Kristen yang tidak produktif. Nah, karena itu Tuhan, dan kalau kita tidak sadar hal ini, berarti kita sudah kalah, karena kita tidak tahu bahwa kita ini di dalam peperangan itu. Karena itu Allah memberi kita perlengkapan, ya, senjata rohani yang kita bisa baca di dalam Efesus, ya, yaitu kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, firman, dan senjata pamungkasnya adalah doa, gitu ya, doa. Jadi Bapak Ibu, para hamba Tuhan, berdoa ini adalah hal yang menurut banyak teolog ataupun orang yang menghayati, adalah hal yang paling sulit yang dilakukan di dalam kehidupan kekristenan seseorang. Lebih sulit daripada belajar firman. Ya. Lebih sulit di dalam melakukan, katakan, pelayanan. Sehingga tidak heran kita melihat di dalam Alkitab itu tidak ada murid yang Tuhan tolong saya diajarin bagaimana mengajar atau berkhotbah, ya. Tapi para murid minta diajar berdoa, ya, sehingga timbul doa Bapa Kami. Jadi karena ini hal yang sulit di dalam kehidupan orang percaya, maka bagaimana seseorang itu berdoa bisa menjadi tolok ukur kedewasaan seseorang. Ya. Dan kehidupan doa di gereja bisa menjadi tolak ukur seberapa sehat gereja itu. Ya, kalau gereja itu berdoa dengan baik, ya, itu mengindikasikan dia gereja itu sehat secara rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu, doa ini begitu penting karena kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ya. Dan segala hal yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Dia. Jadi di dalam doa pun, doa kita itu harus doa yang memuliakan Dia, ya. Memuliakan Dia. Karena itu motivasi dan caranya harus sesuai dengan kehendaknya, yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 14-15, ya. Jadi karena itu kita mau belajar dari bacaan kita hari ini, Efesus 6 ayat 18, ya. Saya sudah siapkan di sini. Jadi saya bacakan aja Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, yaitu kalau dalam bahasa Inggris all prayers, berdoalah setiap waktu, all time, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, all perseverance, untuk segala orang kudus. All the saints, Efesus 6 ayat 18. Ya. Jadi ini adalah satu senjata pamungkas yang dia berikan kepada kita, ya, yang melawan kuasa gelap, bukan melawan dunia, ya, yang tidak kelihatan, ya.
Sehingga ini juga menjadi alat yang ampuh karena doa ini juga tidak kelihatan. Ya. Kita bisa berdoa tapi orang lain tidak tahu. Ya. Jadi bacaan kita itu mengajarkan, ya itu yang saya bikin tebal itu mengajarkan bahwa kalau kita mau berdoa dengan efektif, dengan kuasa, ya itu satu adalah di dalam roh. Ya, saya lupa memberi tebal di dalam roh. Kedua, berarti kita berdoa di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya. Kedua, setiap waktu. Berarti kita itu harus berdoa itu terus-menerus, tidak berhenti-henti. Ya. Ketiga, segala doa dan permohonan. Ya. Berarti kita itu berdoa dengan doa-doa yang beragam, ya, dengan beragam sesuai dengan tujuan. Dan tak putus-putusnya, berarti kita harus berdoa dengan tekun, ya, berdoa dengan tekun. Jadi yang dan saudara kalau kita baca bacaan kita itu Paulus memberikan perintah kepada kita semua, ya, kepada kita semua, kamu jamak, ya, sehingga di sini juga memperlihatkan pentingnya kita itu berdoa secara bersama, ya, secara jemaat, ya, secara kumpulan. Ya, di samping tentu juga berdoa secara pribadi. Ya. Nah, poin pertama adalah dalam roh. Ya, berarti kita itu berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara tidak ada doa Kristen yang tidak di dalam roh, ya sebenarnya. Jadi ini bukan berarti doa di dalam doa Kristen ada doa lain gitu ya. Jadi doa hanya yang benar adalah doa di dalam roh. Ya, seperti pada waktu Yesus bertemu dengan wanita di tepi sumur, dia mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi itu tidak berarti ada penyembahan lain yang bisa diterima di dalam kekristenan, ya, oleh Tuhan. Ya. Tetapi Yesus mendefinisikan bahwa ibadah yang sejati adalah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 18 ini, Paulus mendefinisikan, kalau mau berdoa benar, berdoalah di dalam roh, ya, berdoalah di dalam roh. Ya. Tidak ada doa lain yang acceptable, ya, tidak ada doa lain yang bisa diterima. Nah, apa maksudnya berdoa dalam roh? Ya. Nah, secara sederhana, untuk memudahkan kita bisa melihat kebalikannya, ya. Kalau tidak di dalam roh, tentu di dalam daging. Ya. Berarti kita mengandalkan diri sendiri di dalam berdoa, pikiran kita, kemauan kita, cara kita, ya. Dan itu yang tidak bisa diterima. Tetapi firman Tuhan mengatakan berdoalah di dalam roh. Di dalam Yudas 20 ayat 1 ayat 20, Yudas hanya satu pasal, dia memerintahkan berdoalah di dalam Roh Kudus, ya. Jadi ini pasti sama, ya. Berdoalah di dalam Roh Kudus, ya. Dan kita ingat ayat ini yang terkenal ini, ya, yang mengatakan demikianlah Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Jadi Roh inilah yang sebenarnya berdoa untuk kita, ya, berdoa untuk kita. Karena kita tidak tahu bagaimana berdoa yang benar itu. Ya. Jadi Roh ini akan menolong kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Doa kita kan seperti itu, ya. Doa Bapa kami kepada Bapa, ya. Kemudian ditutup dengan dalam nama Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 13-14, ya. Karena Yesus lah yang punya akses kepada Bapa, ya. Dan kemudian Yesus dihadiri Roh hadir di dalam hidup kita, ya. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang hadir di dalam hidup kita, ya. Jadi berarti saudara kalau kita berdoa di dalam Roh itu berarti kita berdoa di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap waktu berdoa dengan terus-menerus, ya. Setiap waktu berarti berdoa dengan terus-menerus.
kita ingat firman Tuhan lain di 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengatakan tetaplah berdoa atau berdoalah tanpa berhenti, ya. Jadi berdoa ini harus menjadi sesuatu yang terus-menerus, ya. Tidak hanya sekali-sekali, seminggu sekali dan sebagainya. Saya rasa sebagai hamba Tuhan kita tahu sangat sadar akan hal itu, ya. Sangat sadar akan hal itu. Ya. Jadi maaf. Jadi kita itu berdoa setiap waktu. Berarti katakan dimulai dari bangun pagi kita berdoa, ya, mungkin mengucap syukur. Di dalam sepanjang hari kita berdoa, ya. Mau tidur kita berdoa, ya. Ketika kita menghadapi pergumulan kita berdoa. Jadi kita setiap ada kesempatan berdoa kita berdoa, ya. Dan sudah barang tentu kita tidak bisa terus-menerus berdoa seperti itu, ya. Pasti maksudnya juga bukan begitu, karena kadang-kadang kita juga harus melakukan pekerjaan yang lain. Ya. Jadi yang dimaksud tentu kita itu harus ada di dalam mode doa, ya. Kita itu harus selalu di dalam sikap berdoa. Begitu ada hal-hal yang Roh Kudus gerakkan untuk kita berdoa. Ya. Jadi ada kesulitan apa, kita berdoa. Ya. Ada sesuatu yang memberkati kita bersyukur, berdoa, dan sebagainya. Ya. Jadi itu poin kedua. Ketiga, sebenarnya ini di awalnya yaitu segala doa dan permohonan. Ya. Jadi bagaimana kita berdoa adalah dengan segala doa dan permohonan. Jadi ini berarti berdoa dengan beragam, ya, dengan doa yang beragam. Jadi doa itu bukan hanya meminta, ya, bukan hanya menyembah, bukan hanya dan sebagainya, ya, bukan hanya ini. Tapi saya rasa sebagai hamba Tuhan kita tahu semua, kita sudah sangat tahu. Nah di dalam firman tuh, di dalam Alkitab kelompok doa yang paling besar adalah doa penyembahan, ya, kita meninggikan Tuhan, kita mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan siapa Dia. Kemudian doa syukur, sesuatu yang kita alami atau orang lain alami, jadi kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan, ya, baik untuk hidup kita maupun untuk orang lain. Dan doa permohonan yang adalah untuk sesuatu yang kita harapkan terjadi ke depan. Ya. Dan ada doa lain yang penting yang kita juga, saya rasa kita juga lakukan banyak, yaitu doa syafaat, yaitu doa untuk orang lain. Ya. Nah, sesuai di dalam firman Tuhan banyak sekali dibicarakan doa, antara lain kita juga tahu ada doa Bapa Kami, ya kan, dan sebagainya. Ya, jadi kita di dalam poin ini berdoa dengan beragam doa, ya, sesuai dengan tujuan kita, ya, sesuai dengan tujuan kita. Ya. Yaitu pada akhirnya memuliakan Dia. Baik, ya. Jadi berikut lagi, poin yang berikut lagi adalah kita berdoa tidak putus-putusnya, ya. Tidak putus-putusnya itu perseverance bahasa Inggris saya. Jadi berarti berdoa dengan tekun, ya, berdoa dengan gigih, ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Berdoa pantang menyerah gitu, ya, pantang menyerah. Jadi satu poin adalah kita berdoa tidak putus, yang bisa berarti dalam hal waktu. Coba saya lihat. Oh, bukan. Jadi tidak putus-putusnya pantang menyerah ini bisa berhubung dengan waktu, yaitu kita tidak menyerah, berdoa sampai tuntas, ya, dan sepanjang hidup kita. Katakan kita saat ini berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan, maka kita berdoa sampai waktu kita sampai tuntas, ya, sampai kita melihat jiwa tertentu diselamatkan, tapi juga kita berdoa terus sampai akhir hayat kita. Nah, tapi juga bisa berarti sebenarnya tidak perseverance ini adalah berhubungan dengan keseluruhan pribadi kita ini, ya, engage secara keseluruhan di dalam diri kita ini. Yaitu berdoa berarti dengan sepenuh pikiran, sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, ya.
seperti perintah mengasihi itu, ya. Sepenuh kekuatan kita. Ya. Jadi berdoa dengan ketekunan, ya. Tidak menyerah, ya. Tidak pantang menyerah. Ya. Ya, sesuatu tentu ada hal yang doa itu kita tinggalkan, ya. Jadi doa itu kalau sesuai dengan kehendaknya kita pantang menyerah, ya. Kita ingin Indonesia diselamatkan, kita pantang menyerah, ya. Sepertinya waduh kok begini, kita pantang menyerah, kita terus berdoa. Tetapi tentu ada doa lain yang misalnya ya seperti Paulus saja. Paulus sakit sesuatu, kemudian dia berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus Tuhan menunjukkan dia tidak akan disembuhkan, maka dia berhenti berdoa itu. Jadi saudara memang ada juga doa yang seperti itu, ya. Jadi saudara berdoa itu seperti mengetuk surga, dan saudara kalau kita pergi, ya tidak mengharapkan jawaban, ya itu berarti tidak itu berarti putus, ya, putus, doanya putus. Kita tidak berharap jawaban apa-apa, ya. Jadi kita harus berdoa tidak putus-putusnya sampai kita mendapatkan jawaban Tuhan itu. Ya. Karena itu saudara di dalam berdoa kita itu harus serius, ya, tentu, ya, harus merencanakan, menjadwalkan, ya, dengan kreatif bagaimana caranya, ya, dan bagaimana doa itu bekerja di dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, saya diajari oleh yang membimbing saya dalam dulu-dulu waktu saya masih jadi percaya untuk mencatat saudara pokok doa, kemudian jawaban gitu. Jadi akhirnya saya terbiasa lakukan itu saudara, dan saya menikmati bagaimana Tuhan menjawab doa itu. Ya. Baik, itu poin keempat. Poin kelima, kita juga dipanggil berdoa terus-menerus, tidak putus-putus di dalam roh itu bagi segala orang kudus. Ya. Jadi berarti kita berdoa itu inklusif, tidak untuk diri sendiri, tidak untuk kelompok sendiri, ya, tidak untuk jemaat sendiri. Ya. Memang, ya, berdoa kalau di dalam firman Tuhan itu adalah untuk sesama jemaat, ya, sesama jemaat, ya, sesama jemaat yang adalah orang kudus. Jadi orang kudus ini bukan santo-santo yang di agama Katolik, saya rasa kita tahu, tetapi adalah orang yang diselamatkan, orang yang kemudian sedang dikuduskan oleh Tuhan, orang kudus yang sedang dikuduskan oleh Tuhan, ya, yang orang yang dipisahkan oleh Tuhan untuk dikuduskan dan kemudian dipakai untuk melayani pekerjaannya. Jadi sesama orang-orang Kristen biasa, ya, orang Kristen biasa, tapi tentu ada yang pemimpin dan sebagainya. Nah, di dalam firman Tuhan kita melihat di Ibrani 3 itu kita itu dibebani untuk mendoakan sesama jemaat, tentu, ya, di GEGRI lokal, ya. Tapi juga antar GEGRI, ya. Kemudian pelayan firman, ya, Efesus 6 ayat 19 dan seterusnya itu Paulus sendiri minta didoakan. Berarti kita terbeban atau kita dibebani untuk mendoakan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, ya. Mungkin di gereja kita, mungkin di gereja lain, mungkin di luar negeri, ya. Misi, ya. Nah, saudara, tapi juga di Ibrani 13:3 itu juga macam-macam orang Kristen yang memiliki pergumulan macam-macam juga kita diminta untuk mendoakan, ya. Misalnya pemimpin kita yang ya mungkin bermasalah, kita tetap mendoakan, ya, supaya dia bertobat. Atau orang Kristen yang korupsi, ya kita doakan. Ya. Yang dipenjara, ya. Atau yang karena imannya kemudian ditahan, misalnya orang Muhammad KC, ya, kita perlu doakan, saudara. Atau orang-orang Kristen yang di Ukraina yang sedang berperang ini, ya, ini kita juga perlu doakan karena mereka di dalam kesulitan, ya. Jadi itu poin ini. Nah, jadi saudara, sebagai penutup, ya, bacaan kita mengajar kepada kita untuk berdoa di dalam roh, yaitu berarti kita berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, tidak dengan cara kita sendiri, ya.
Dan Roh Kudus itu dinamis, sehingga kita tentu berdoa itu juga dinamis ya, sesuai dengan pimpinan Roh itu. Ya. Karena Roh itu Roh yang luar biasa ya, yang Roh Allah sendiri. Jadi doa kita pasti tidak harusnya monoton ya. Nah, sehingga poin yang ketiga itu, kita itu berdoa dengan segala jenis doa ya, dengan doa yang beragam ya. Yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ya, dari firman Tuhan yang kemudian kita bisa kembangkan ya dengan prinsip, dengan dasar yang ada di firman Tuhan itu. Ya. Kemudian setiap waktu terus-menerus ya. Ya, karena kita ini menghadapi peperangan dengan kuasa gelap yang kita tidak bisa lihat, tetapi terus mengincar kita, ya. Terutama hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan ini harus hati-hati kalau tidak sadar bahwa sedang diincar kuasa gelap, wah ini repot ya, nanti akan gampang jatuh, ya, gampang jatuh, karena tidak sadar bahwa sedang diincar oleh kuasa gelap. Tapi kalau kita sadar, kita berdoa terus-menerus, maka kita akan berkemenangan ya. Tidak putus-putusnya, berarti dengan tekun, dengan gigih sampai akhir ya, sampai kita menang gitu ya. Dan untuk segala orang kudus, berarti kita berdoa inklusif ya, untuk bukan sekedar diri sendiri, bukan sekedar keluarga sendiri, bukan sekedar gereja sendiri, tapi lebih luas untuk sesama jemaat, untuk orang-orang lain yang membutuhkan, untuk para pemimpin, bahkan juga kita doakan negara kita. Baik, itu dari ini poin berikut adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan lebih baik ya. Mungkin masing-masing kita merefleksikan ya poin-poin yang Tuhan berikan kepada kita malam ini. Ada hal-hal tertentu mungkin kita sudah melakukan ya. Saya sudah berdoa 24 jam. Nomor 2 ya. Oh, tapi doa saya masih kurang mendoakan orang lain ya. Saya perhatikan di gereja tidak banyak yang mendoakan orang Kristen di Ukraina, padahal mereka sedang bergumul ya. Pada satu waktu ada 17 kalau nggak salah ya misionaris disandera di Haiti ya. Menuntut 1 kepala kalau tidak dibunuh. Setelah itu kita perlu terbeban untuk mendoakan hal-hal seperti itu ketika itu ada di dalam pengetahuan kita ya. Jadi serah di mana kita perlu memperbaiki sehingga kita semakin bertumbuh di dalam doa. Karena doa ini adalah indikator bahwa kita itu semakin dewasa, semakin sehat di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan, yang menolong kami untuk bertumbuh di dalam doa yang sangat penting, karena doa ini adalah senjata kami yang hanya Tuhan yang melihat hati kami, dan yang menolong kami di dalam menjalani kehidupan melawan kuasa gelap yang berusaha menghancurkan kami, menghancurkan jemaat, menghancurkan sinode. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Riki ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali kita diingatkan untuk tetap berdoa dengan tidak putus-putusnya, dan kita percaya firman juga Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam pokok-pokok doa pada malam hari ini. Kita mulai dari pokok doa yang pertama. Boleh Pak Philip tolong ditampilkan slide-nya. Pokok doa pertama yang akan didoakan oleh Ibu Evangelis Deborah Mila. Kita berdoa untuk, kita mengucap syukur untuk proses surat keterangan tanda lapor di tingkat-tingkat kanwil di daerah-daerah yang sudah berjalan dengan baik. Yang berikut kita berdoa untuk kelanjutan proses target-target persyaratan termasuk 10.000 jiwa. Kemudian kita doakan untuk kesatuan hati
secara khusus buat kita hamba-hamba Tuhan GKRI dan jemaat yang kita layani. Kemudian kita berdoa juga untuk pertumbuhan jiwa-jiwa masing-masing gereja, berdoa untuk program-program BIPRA, Alpha Course, penerapannya, penulisan buku renungan, dan lain sebagainya. Pokok doa pertama ini sekali lagi akan didoakan oleh Ibu Evangelis Deborah Mila. Sebelumnya kita naikkan pujian bersama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk kami sama-sama memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu agar kami tidak putus-putus untuk kami terus berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, setiap gereja GKRI yang ada ya Tuhan, dalam pengurusan SKTL semuanya sudah berjalan dengan baik, kami sudah mendapatkan SKTL-nya, biarlah Tuhan Yesus kami boleh mempergunakan dengan sebaik mungkin untuk kedepannya perkembangan gereja GKRI yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau Allah yang senantiasa dimuliakan Tuhan melalui setiap kami, hamba-hamba Tuhan GKRI yang ada di setiap daerah masing-masing. Kami berdoa biarlah semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Malam hari ini juga ya Tuhan kami berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan untuk persyaratan ke depannya Bapak, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk persyaratan termasuk 10.000 jiwa, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Bapak, apa yang sukar, yang sulit bagi kami, tetapi kami percaya satu hal, bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tiap kami hamba yang ada di setiap daerah ya Tuhan, Engkau memberkati perkembangan pelayanan pun Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan Tuhan mempertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang rindu diselamatkan, jiwa-jiwa yang rindu dimenangkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan mempertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang rindu dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang turut mengambil bagian di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk kesatuan hati, kebersamaan di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di setiap gereja yang ada, supaya setiap gereja lokal yang ada ya Tuhan, kesatuan hati antara pengurus jemaat dan jemaat pengurus dengan gembala kami serahkan kepada Tuhan. Begitupun dengan kami hamba-hamba Tuhan GKRI yang ada, Tuhan Yesus menolong setiap kami Bapa, agar kami boleh memiliki kesatuan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami tidak menyombongkan diri kami, tetapi ajar kami Tuhan, untuk kami selalu merendahkan diri kami, untuk dipakai lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan
tangan kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga ya Bapa untuk pertambahan jiwa-jiwa di setiap masing-masing gereja. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada saat ini di antara hamba-hamba Tuhan Gekri yang sudah lelah, yang sudah capek, yang sudah letih dan lesu ya Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, agar kami terus dimampukan, diberikan semangat, dan biarlah roh Tuhan, roh Allah terus menyala-nyala dalam hidup kami, untuk kami bisa mencapai jiwa-jiwa bagi Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kami percaya Tuhan, jikalau kami sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, jikalau kami sungguh-sungguh dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kami, untuk kami boleh memenangkan jiwa bagimu. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, untuk program dari Bipra saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong melalui juga Alpha Course yang kami saat ini kami sedang mengikuti ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan ilmu yang baru dan bisa kami terapkan dalam pelayanan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memperbaharui setiap kami, membuka mata hati kami Tuhan, untuk kami boleh menangisi setiap jiwa-jiwa bagimu, untuk kami boleh melihat jiwa-jiwa yang saat ini sedang memiliki pergumulan persoalan dalam hidup mereka melalui Alpha Course. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang kuat yang terus memampukan kami, agar kami terus semangat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, setiap program-program yang akan dikerjakan nanti melalui Bipra ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong, baik itu kaum pria, kaum wanita, bahkan juga pemuda, anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan juga yang lain ya Bapa, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, masih banyak hal yang kami mau minta di hadapan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau saat ini sedang menyendengkan telinga pengasihan-Mu bagi setiap kami, hamba-hamba Tuhan, dan kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau akan mendengar, menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Evangelis Deborah. Dan berikut kita akan masuk dalam pokok doa yang kedua. Berdoa bersyukur atas penyelenggaraan Mukernas sudah berjalan dengan baik, dan terus berdoa untuk penerapan hasil Mukernas di gereja-gereja lokal di seluruh Nusantara. Dan berikut berdoa untuk permasalahan yang dihadapi gereja lokal, berdoa untuk kesehatan, ekonomi, keluarga hamba Tuhan, dan juga jemaat Gekri di tengah pandemi. Kemudian berdoa bagi gereja-gereja yang sedang membangun, biar Tuhan siapkan dana. Berdoa bagi bangsa dan negara. Dan pokok doa yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Setiono. Naikkan pujian bersama-sama sebelum Bapak Agus membawa doa ini. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, 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 berikan ku kepastian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama untuk doa yang kedua. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, yang sudah menyatakan kasih-Nya bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui Mukernas yang pertama, Gekri boleh menjalankan dan melaksanakan sidang yang pertama dengan baik,
Dan kami bersyukur untuk panitia yang sudah berjuang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih untuk seluruh anggota KKRI yang juga boleh ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Bahkan juga bersyukur untuk para donatur yang sudah memberikan apa yang mereka punya untuk kemajuan dan perkembangan KKRI, ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya melalui Mukernas ini Tuhan, sudah ada beberapa hal yang disepakati bersama di dalam Mukernas ini, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya setiap gereja lokal, setiap hamba-hamba Tuhan, mereka boleh dimampukan untuk melaksanakan dan mengaplikasikan setiap keputusan sidang yang sudah dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk menolong, menuntun, sehingga gereja-gereja lokal dengan segala keterbatasannya, dengan segala SDM-nya, mereka mampu menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ini adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat KKRI, kami percaya semua hamba-hambamu dimampukan dan bersama-sama sehati, sepikir untuk memberikan yang terbaik melalui organisasi ini ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pendiri dan juga ketum, sekum, dan bendum, bahkan semua kapit bidang yang sudah ditunjuk untuk mampu menggerakkan setiap keputusan ini ya Tuhan, dan boleh mengorganisasikan dengan baik, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan sidang Mukernas hasilnya ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga hamba-hamba Tuhan dalam setiap problem, persoalan yang dihadapi setiap gereja lokal. Mungkin banyak di antara rekan-rekan kami yang bergumul, yang sedang menghadapi berbagai persoalan, tantangan yang dihadapi, baik mungkin kondisi keadaan di lapangan yang membutuhkan banyak pikiran, tenaga, waktu untuk memberitakan Injil. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, kemampuan bagi rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, untuk bijaksana dan terus diberikan kekuatan, harapan, semangat untuk terus berjuang melalui organisasi KKRI ini. Tuhan menolong dan memberkati para hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin terbatas dengan keadaan, dana yang mereka butuhkan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong dan memberkati. Demikian juga mungkin yang bergumul dengan kesehatan, biar Tuhan yang campur tangan setiap hamba-hambamu yang bergumul dengan sakit, penyakit, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan, dan Allah Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hamba-hambamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin banyak fasilitas-fasilitas yang terbatas yang mereka butuhkan. Kami berdoa Tuhan yang campur tangan. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan, Allah yang campur tangan dan memberkati. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ekonomi, keadaan karena COVID-19 yang berdampak sangat besar bagi kondisi keadaan setiap kami hamba-hamba Tuhan, bahkan juga umat-umat Tuhan. Dan itu Bapa di sorga, kami percaya Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, Engkaulah Allah yang menjadi sumber jawaban dan harapan bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di KKRI, kiranya Tuhan campur tangan, supaya setiap hamba-hambamu dipelihara oleh Engkau. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan makan minum mereka ya Bapa. Bahkan dengan berbagai hal, mungkin mereka ada yang berusaha, mungkin mereka ada yang melakukan banyak hal untuk menopang, mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, setiap apapun yang dilakukan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi sumber berkat sesungguhnya bagi kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di KKRI dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati setiap apapun yang mereka lakukan. Bahkan kami rindu setiap jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati,
Mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal masing-masing. Mereka mampu berkontribusi untuk mendukung, menopang hamba-hamba Tuhan. Bahkan setiap program, setiap visi misi gereja lokal. Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan mereka diberikan senantiasa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Sehingga mereka benar-benar bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka bersama dengan Kekri ya Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan, meletakkan, menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, bagi rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan di Kekri yang sedang membangun gedung yang tidak sedikit mereka butuhkan dana yang mungkin mereka belum tercukupi. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dimanapun rekan-rekan kami yang sedang membangun. Tuhan mendengar setiap doa mereka. Tuhan mendengar setiap pergumulan mereka. Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Kami berdoa mungkin mereka terbatas. Jemaat-jemaat mungkin terbatas dalam mendukung, di dalam membantu. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, Allah yang tidak terbatas untuk menolong, mendukung, bahkan membantu setiap pembangunan gereja-gereja, tempat di mana mereka beribadah, tempat di mana mereka menyembah, memuji Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Bahkan Tuhan bisa menggerakkan setiap hamba-Mu, Tuhan bisa menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk terlibat mengambil bagian dalam proyek Allah, dalam pembangunan rumah Tuhan. Bahkan juga Tuhan bisa saja memakai siapapun, bahkan mungkin orang yang tidak seiman dengan kami. Tuhan bisa menjamah mereka. Bahkan mungkin melalui lembaga-lembaga lain. Bahkan juga pemerintah-pemerintah daerah. Kiranya Tuhan, kami percaya dan kami serahkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul. Tuhan mendengar setiap jawaban mereka butuhkan ya Bapa. Demikian mungkin mereka yang sedang mengontrak rumah tempat ibadah. Tuhan, kami berdoa supaya mereka juga bisa memperpanjang kontrakan mereka. Biar Tuhan yang campur tangan dan juga Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin perizinan-perizinan yang mereka butuhkan di dalam pembangunan gedung gereja. Allah yang campur tangan, Allah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, secara khusus bangsa dan negara kami, bangsa di mana kami berada, bangsa di mana kami tinggal, bangsa di mana kami hidup, bekerja, beraktivitas, melayani. Kami membutuhkan stabilitas nasional yang aman, kami membutuhkan juga Tuhan, damai sejahtera dalam setiap aktivitas kami. Karena itu kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Allah. Bahkan mereka benar-benar memimpin dengan baik. Memimpin dengan hati nurani yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa apabila ada organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, bahkan individu-individu yang mencoba untuk membuat kondisi keadaan politik, stabilitas nasional tidak stabil, kami berdoa, kami tengking, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, Kau berkati, Kau pakai Tuhan, baik pemimpin kami yang tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Kabinet, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan seluruh organisasi, bahkan Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai ke camat dan kelurahan desa kami serahkan setiap pemerintahan yang ada. Dan biarlah mereka benar-benar mampu menjalankan tugas fungsinya dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan oleh Engkau untuk memimpin, baik di pusat, di daerah, bahkan di manapun berada. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mampukan kami sebagai gereja untuk terus berkontribusi bagi pemerintah kami, bagi bangsa kami Tuhan. Supaya gerakan-gerakan radikalisme, bahkan mungkin gerakan-gerakan lain yang bisa mengacau, memperpecah belah bangsa kami tidak terjadi. Karena itu Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biar bangsa dan negara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, inilah doa syukur, permohonan dan harapan kami. Kami
serahkan, kami taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus Setiono. Sebelum kita mengakhiri doa kita malam ini, mungkin ada pokok doa tambahan dari Evangelis Daniel Dokmo ya. Bu Ripka ada? Apakah ada? Tidak ada Pak, di skip dulu Pak. Karena beliau masih di daerah, di desa. Baik. Terima kasih. Pokoknya kita akan mengakhiri doa kita malam ini. Setelah pujian ini, doa berkat dan penutup akan disampaikan oleh Pak Ketum. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapa di sorga, di penghujung kebaktian doa 1 bulan sekali, kami mau berdoa untuk Evangelis Daniel Dokmo bersama istri, bekerja sama dengan gereja lokal setempat untuk meraih jiwa-jiwa baru yang ada di Vietnam. Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan, bahkan kerinduannya untuk membeli sebuah sepeda motor. Sebagian dana sudah terkumpul. Tuhan tolong supaya sisanya bisa teratasi, sehingga memberi kelancaran baginya untuk menyusuri desa demi desa di Vietnam. Yang berdoa buat Bapak Evangelis Insinyur Hari Puspito, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan. Tuhan tolong supaya lewat pelayanan hamba, banyak hamba Tuhan boleh dibukakan mata hatinya, boleh dinyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami bawa buat para pendeta yang akhir-akhir ini telah salah menempatkan dirinya sebagai imam, sebagai gembala, sebagai pendeta, telah melakukan politik partisan, memihak kepada salah satu calon, memberikan sanjungan yang tidak sesuai dengan fakta, yang membuat kegelisahan di kalangan umat Tuhan, yang membuat perpecahan kelompok-kelompok, sehingga sangat merugikan kesatuan dan persatuan orang-orang percaya. Kami mohon ampuni mereka ya Bapa, dan Tuhan berikan kerendahan hati supaya mereka tidak memiliki sifat arogan, sombong, yang merendahkan diri bahwa Tuhanlah yang harus dimunculkan, bukan mereka. Tuhan sertai semua sinode-sinode yang juga sebagian mengambil posisi yang keliru di ruang publik, mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, sehingga membuat orang-orang yang belum percaya dengan mata telanjang melihat ada silang sengketa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak. Bawa buat program dari GEKRI, program PJWK, peraihan jiwa wanita Kedar, yang akan mulai bekerja dalam waktu dekat, yang akan merekrut tenaga-tenaga, dan di kantor sinode akan mengoperasikan penjangkauan jiwa-jiwa wanita Kedar dari seluruh tanah air, dari lintas benua, dari seluruh dunia, untuk
dipersembahkan kepada Kristus. Kami butuh penyertaan Tuhan buat tenaga, karena diminta untuk punya kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, berbahasa Indonesia. Kami butuh infrastruktur, kami butuh beberapa laptop, kami butuh biaya operasional. Mari Tuhan yang kirimkan para donatur. Kami bawa rencana launching gereja baru di Merlin Park Hotel, Hotel Bintang 4, yang akan kami pakai pada setiap hari Minggu. Loving Jesus More Community Gekri, yang memiliki impian sampai 5.000 jiwa 5 tahun ke depan. Tuhan pimpin para pendeta yang akan bergabung dalam himpunan gembala. Tuhan pimpin para pengusaha yang kelak mereka akan memanage keuangan gereja ini. Lewat gereja ini akan tumbuh tunas-tunas baru untuk nanti dikirim ke berbagai daerah, di kota-kota besar, berdiri gekri-gekri untuk mendistribusikan kasih Tuhan ke setiap daerah-daerah di mana mereka ada di pusat kota. Tuhan tolong kepengurusan MPH, para pendiri, juga peresmian cabang Gekri di Makassar pada bulan Juli yang akan datang. Tuhan tolong persiapan AC yang dibutuhkan, kursi. Terima kasih buat hambamu Evangelis Kiki Rompis beserta istri yang sudah menyediakan diri. Tuhan kirim jiwa-jiwa, biar lewat acara peresmian ini, nama Tuhan dimuliakan. Supaya Gekri Alpha Omega menjadi Gekri yang kokoh, kuat, yang besar, sehingga mampu menembus pusat-pusat kota di Makassar, meraih jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong percakapan Gekri yang diminta menjadi tuan rumah konferensi misi sedunia di Kintamani, Bali pada tahun depan. Tuhan tolong pembicaraan ini supaya pada waktunya Gekri boleh menjadi tuan rumah yang baik, sehingga semua peserta dari berbagai negara boleh hadir dan mereka dibekali untuk membawa terang Kristus bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, tadakan ke surga. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menolong, memberkati, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Selamat malam, terima kasih. Saya kembalikan kepada Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Endra sudah boleh memberkati kita dengan doa berkat. Terima kasih juga untuk Pak Riki dan juga Gekri Bojong, Ebenezer Bojong. Luar biasa persembahan pujiannya. Juga Pak Hari Puspita untuk berkat firman Tuhan yang juga luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Deborah Mila dan juga Pak Agus Setiono. Dan juga untuk setiap kehadiran, sediaan waktunya bagi setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh yang hadir pada saat ini. Biarlah semua kita boleh mengalami, mendapatkan damai sejahtera berkat doa bersama yang kita lakukan. Dan biarlah semangat, spirit untuk bersama, bersatu di dalam doa tetap ada di bulan-bulan ke depan. Dan biarlah ini bisa mencirikan keberadaan hamba Tuhan Gekri yang suka berdoa dengan tidak putus-putusnya bagi setiap kita, ya, saling menopang. Demikian Zoom doa kita malam hari ini. Kembali lagi terima kasih untuk semua. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih. Memberkati. Sampai jumpa. Malam semuanya. Pak Lemon, Ibu Rina, Semua selamat malam. Pak Wandi, Tuhan berkati Pak. Semua Indonesia Bu Barat, Irma, Tengah. aduh kangen Ibu. Pak Petrus, Pak Petro, Mas Pace. Pak Iman, Ya. tambah seger aja. Mohon izin lihat ya. Udah. Dengar kasar tidak ini Pace. Malam, Lab duluan. Semuanya. Pak Philip, terima kasih banyak Pak. Sudah